Simak hingga selesai. Kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu weton istimewa dalam primbon Jawa, Senin Legi. Membahas strategi yang sangat penting, yaitu bertahan di jalan menurun. Dan saran bijak agar tetap bertahan hingga tanjakan berikutnya. Banyak yang bilang kalau Senin Legi ini adalah weton yang penuh keberuntungan dan rezekinya stabil. Primbon Jawa memang menyebut kelahiran Neptu 9 ini sering membawa berkah bagi keluarganya. Tapi di balik potensi rezeki yang besar itu, ada sebuah tantangan besar, sebuah paradoks yang jarang dibicarakan. Ini bukan soal nasib buruk dari luar, tapi sebuah siklus penurunan rezeki yang justru seringkali lahir dari sifat dan karakter Senin Legi itu sendiri. Jadi, tantangan terbesarnya bukanlah mencari rezeki, tapi bagaimana cara menjaga rezeki yang sudah didapat agar tidak menguap begitu saja. Apakah Anda seorang Senin Legi atau punya teman dan keluarga dengan weton ini? Kalau iya, video ini pas sekali untuk Anda. Kita akan ungkap apa saja tantangan utamanya dan yang lebih penting, kita akan bahas strategi untuk bertahan menurut ajaran primbon Jawa kuno. Mari kita mulai. Memahami fondasi Senin Legi, Neptu 9, Sang Lakuning Angin. Untuk tahu masalahnya, kita harus kenal dulu dasarnya. Menurut kitab Primbon Jawa kuno, weton Senin Legi punya nilai Neptu 9. Angka ini adalah hasil penjumlahan hari Senin, nilai 4, dan pasaran Legi, nilai 5. Neptu 9 ini berada di bawah watak lakuning angin, atau bertingkah laku seperti angin. Filosofi ini menggambarkan karakter mereka yang sangat dinamis. Seperti angin, mereka adalah pribadi yang aktif, ceria, dan pandai menghidupkan suasana. Mereka membawa kesejukan dalam pergaulan. Dikenal murah hati, luwes, sederhana, dan punya banyak sekali teman. Sifatnya yang pemaaf dan tidak suka dendam membuat mereka gampang disukai. Karakter positif inilah yang menjadi magnet rezeki bagi Senin Legi. Kemampuan mereka bersosialisasi dan beradaptasi membuka banyak pintu peluang, baik di dunia kerja maupun usaha. Rezeki mereka diramalkan bisa sangat baik. Bahkan tidak sedikit yang sudah mencapai kecukupan sebelum usia 30 tahun. Tapi, seperti angin yang bisa jadi penyejuk sekaligus badai, watak lakuning angin ini punya dua sisi. Kekuatan yang menjadi sumber rezeki ternyata juga menyimpan benih kelemahan yang jika tidak disadari bisa memicu siklus penurunan rezeki yang sedang kita bahas. Pengungkapan masalah, tantangan utama, dan sisi gelap Senin Legi. Inilah inti dari pembahasan kita. Perlu digarisbawahi sejak awal, ada elemen Satria Wirang dan Rakam Nuju Pati sebagai rambu yang mesti diperhatikan agar sempat injak rem sebelum terjadi. Penurunan rezeki yang dialami Senin Legi seringkali bukan karena takdir, tapi akibat dari tindakan mereka sendiri. Mari kita bedah satu persatu. Tantangan pertama,
terlalu baik hati sampai mudah dimanfaatkan kebaikan dan kedermawanan. Senin Legi itu anugerah. Mereka tulus menolong tanpa pamrih. Tapi kebaikan yang tanpa filter inilah yang menjadi celah terbesar. Mereka sering tidak tegaan, apalagi kalau sudah menyangkut orang terdekat. Akibatnya, mereka gampang banget dimanfaatkan oleh orang yang niatnya kurang baik. Sifatnya yang mudah terpengaruh dan terhasut membuat mereka rentan pada bujuk rayu. Sulit sekali berkata tidak, bahkan saat hati kecilnya sudah curiga. Uang yang harusnya jadi modal atau tabungan seringkali ludes untuk menolong orang lain yang belum tentu butuh, atau lebih parah lagi, untuk menutupi kerugian karena ditipu. Disinilah siklus penurunan rezeki dimulai. Rezeki yang datang seolah hanya numpang lewat. Tantangan kedua, keras kepala dan merasa paling benar. Di balik gayanya yang luwes, Senin Legi menyimpan watak yang cukup keras kepala dan sulit menerima masukan dari orang lain. Mereka sering merasa paling tahu apa yang terbaik dan cenderung ingin menang sendiri dalam perdebatan. Watak ini sangat berbahaya, terutama dalam urusan keuangan dan bisnis. Saat keluarga atau sahabat tulus memberi nasihat, misalnya untuk lebih hati-hati mengelola uang atau waspada pada rekan bisnis, mereka cenderung abai. Mereka sulit diajak bertukar pikiran karena merasa idenya sudah paling benar. Akibatnya, mereka seringkali baru belajar setelah mengalami kerugian besar. Sikap ini seolah menutup pintu rezeki lain yang datang dalam bentuk nasihat tulus. Tantangan ketiga, ceroboh, sembrono, dan suka meremehkan. Primbon Jawa menyebut salah satu kelemahan Senin Legi adalah sifatnya yang kurang teliti, sembrono, dan sering menganggap remeh hal-hal kecil. Mereka mungkin jago dalam melihat gambaran besar, tapi seringkali luput pada detail penting. Dalam bisnis, ini bisa berarti tidak membaca isi kontrak dengan teliti. Dalam keuangan pribadi, ini bisa berupa pengeluaran kecil yang tidak tercatat, tapi menumpuk, atau yang kita kenal dengan istilah bocor alus. Sifat boros juga sering dikaitkan dengan watak lakuning angin yang tidak konsisten. Sikap menggampangkan ini adalah musuh utama stabilitas finansial. Rezeki besar bisa terkikis sedikit demi sedikit oleh kecerobohan yang berulang. Tantangan keempat, siklus usia yang perlu diwaspadai. Meskipun umumnya diramalkan beruntung, beberapa tafsir primbon juga menyebut adanya pasang surut kehidupan. Ada kepercayaan bahwa setelah usia 24 menuju 30 tahun adalah fase di mana rezeki terasa pas-pasan. Mungkin karena ini adalah periode merintis karier dan sifat-sifat negatif tadi mulai terasa dampaknya. Selain itu, ada juga kepercayaan tentang siklus 6 tahunan berdasarkan Primbon Pal Srigati yang menunjukkan adanya perputaran roda rezeki, di mana disebutkan ada turunan tajam usia 36 hingga 42, usia 60 hingga 66 tahun, terus ke usia 72.
Artinya, akan ada masa rezeki di atas dan ada kalanya terasa berat. Jika di masa-masa sulit ini mereka tidak waspada dan tetap boros, mudah ditipu, serta keras kepala, penurunan yang dialami bisa terasa jauh lebih dalam. Usia sebelum 30 tahun sering disebut sebagai penentu kestabilan di masa depan. Solusi dan strategi bertahan berdasarkan Primbon Jawa. Oke, kita sudah bahas masalahnya. Sekarang, yang paling penting, gimana solusinya? Primbon Jawa tidak hanya menunjukkan masalah, tapi juga memberi kuncinya. Ini bukan soal mengubah takdir, tapi mengendalikan diri agar potensi baik bisa maksimal. Solusi pertama, perkuat spiritual dan bersedekah dengan cerdas. Kunci utama mengatasi sifat mudah dimanfaatkan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbanyak doa agar mata hati lebih peka, supaya bisa membedakan mana orang yang tulus dan mana yang hanya ingin mengambil keuntungan. Spiritualitas yang kuat akan menjadi benteng gaib Anda. Soal sedekah, jangan berhenti, tapi ubah caranya. Jadilah dermawan yang cerdas. Salurkan bantuan lewat lembaga terpercaya, atau berikan langsung pada orang yang sudah Anda pastikan benar-benar membutuhkan. Belajar mengatakan, "Maaf, saat ini saya belum bisa bantu," bukanlah dosa, tapi sebuah kebijaksanaan untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Solusi kedua, latih sareh, sabar, dan buka pikiran. Untuk melawan watak keras kepala, ajaran leluhur menekankan pentingnya sifat sareh, sabar, dan tenang. Saat ada yang memberi nasihat, apalagi yang bertentangan dengan keinginan Anda, jangan langsung ditolak. Ambil jeda, tenangkan pikiran. Ucapkan terima kasih atas masukannya. Lalu renungkan baik-baik. Latihlah diri untuk menjadi pendengar yang baik. Ingat, nasihat tulus dari orang yang menyayangi Anda adalah rezeki tak ternilai yang dikirim Tuhan untuk menjaga Anda. Dengan menjadi pribadi yang lebih terbuka, jalan menuju kesuksesan akan terasa lebih lapang. Solusi ketiga, disiplin finansial dan hargai proses. Untuk mengatasi sifat ceroboh dan boros, solusinya cuma satu: bangun disiplin finansial yang ketat. Mulailah mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun itu. Buat anggaran bulanan dan berkomitmenlah untuk mematuhinya. Belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Hargai setiap rupiah yang didapat dari kerja keras. Jangan mudah tergiur hasil instan. Ingat, watak lakuning angin bisa membuat Anda tidak konsisten. Lawan itu dengan konsisten menabung dan berinvestasi. Jadikan pengelolaan keuangan yang baik sebagai kebiasaan, bukan beban. Solusi keempat, memanfaatkan booster keberuntungan. Sebagai penguat usaha, beberapa tafsir Primbon Jawa juga memberikan petunjuk metafisik. Dipercaya, arah keberuntungan bagi Senin Legi adalah selatan dan timur. Saat hendak mencari kerja atau membuka usaha,
ada kepercayaan bahwa bergerak menuju arah tersebut dari tempat tinggal Anda dapat membuka peluang lebih besar. Tentu saja, ini semua hanyalah alat bantu atau booster. Kunci utamanya tetap pada kerja keras, pola pikir yang benar, dan doa Anda. Kesimpulan dan call to action. Jadi, untuk para pemilik weton Senin Legi, siklus penurunan rezeki yang mungkin Anda hadapi bukanlah kutukan, melainkan sebuah ujian karakter. Pada dasarnya, rezeki Anda sudah terjamin. Tantangannya ada pada cara Anda mengelolanya. Musuh terbesar Anda adalah sifat mudah dimanfaatkan, watak keras kepala, dan kecerobohan diri sendiri. Jika Anda berhasil mengendalikan angin dalam diri Anda, maka rezeki tak akan lagi bocor, melainkan akan terkumpul menjadi danau kemakmuran. Ingatlah selalu pesan para leluhur, primbon adalah pemandu, bukan penentu takdir. Usaha keras, doa yang tak putus, dan kemauan memperbaiki diri adalah kunci untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mencapai puncak kejayaan yang bisa jadi telah digariskan untuk Anda, terutama di usia emas seperti 51 hingga 60 tahun. Gunakan sebaik-baiknya periode ini untuk membangun lumbung dan penyimpanan, untuk kemudian dapat dipergunakan di masa senja nanti. Bagaimana menurut Anda? Apakah pembahasan ini cocok dengan pengalaman Anda sebagai Senin Legi? Bagikan cerita dan pandangan Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus terhubung dan menggali kearifan warisan Nusantara. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.